Sudah 1 tahun lebih sejak operasi Badai Al-Aqsa militer Zionis Yahudi terus melancarkan serangan biadab dan keji. Mereka terus melakukan genosida, yakni pembersihan etnis tanpa sisa terhadap penduduk Gaza, Palestina. Dunia dan penguasa-penguasa negeri Islam menyaksikan kejahatan entitas Yahudi ini dan melakukan pemusnahan penduduk Gaza. Karenanya, melalui kajian terhadap apa yang sedang terjadi di seputar permasalahan Palestina dan kajian terhadap khilafah pada ijtima' ulama dan tokoh ini, kami menyimpulkan sebagai berikut. 1. Genosida dan penghancuran kawasan Gaza yang terjadi hari ini tidak lepas dari sikap penguasa Muslim, terutama para pemimpin Arab. Mereka malah memberikan loyalitas para penguasa negara-negara Barat yang mendukung kekejaman Zionis Yahudi. Sebaliknya, nyaris tidak ada pembelaan dari para penguasa Muslim untuk kaum Muslim di Gaza, kecuali hanya retorika dan logistik ala kadarnya. Yang kedua, penderitaan Gaza tidak akan pernah diselesaikan oleh Amerika Serikat, PBB, Liga Arab, maupun OKI. Juga tidak ada satupun pemimpin dunia Islam yang punya etikat menolong secara tuntas Gaza. Problem di Gaza juga tidak akan bisa diselesaikan dengan cara-cara diplomatik, apalagi perdamaian, proposal, solusi 2 negara. Sama saja dengan mengkhianati Gaza dan mengakui penjajahan kaum Zionis Yahudi di sana. Ketiga, bahwa satu-satunya solusi untuk permasalahan di Palestina dan di negeri-negeri Muslim lainnya adalah khilafah, tatanan kehidupan baru yang akan mempersatukan umat Islam sedunia, menerapkan seluruh syariat Islam secara kafah, serta yang akan menggelorakan jihad fi sabilillah, membebaskan bumi Palestina dan mengusir entitas Zionis Yahudi dan segala kejahatannya. Keempat, bahwa tentara atau pasukan kaum muslimin di negara manapun wajib hukumnya untuk memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan mujahidin di Palestina dengan datang dan terjun di medan peperangan melawan pasukan musuh, yakni pasukan entitas Yahudi dan para penyokongnya. Kelima, bahwa kaum muslimin di negeri-negeri muslim wajib hukumnya secara syar'i untuk mengangkat pemimpin yang benar-benar bisa bertindak sebagai junah, tempat berlindung bagi rakyatnya, dan yang memimpin perang melawan musuh. Yang keenam, hendaknya disadari bahwa perubahan dan janji-janji dalam proses demokrasi hanyalah kepalsuan. Karena itu jangan sampai tertipu dan dikecewakan berulang kali. Nabi SAW bersabda, orang mukmin tidak akan terperosok 2 kali pada satu lubang yang sama. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu sistem demokrasi harus dibuang jauh-jauh, sebab demokrasi adalah sistem kufur, warisan John Locke, Montesquieu, dan yang lainnya. Serta demokrasilah yang selama ini telah menciptakan para penguasa yang pro penjajah. Yang ketujuh, bahwa perjuangan li'i kalimatillah secara syar'i dan akli akan meraih keberhasilan apabila mengikuti thariqah Rasul serta dilakukan secara berjamaah, berpartai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Yang kedelapan, menyerukan kepada segenap ulama, tokoh dan umat Islam
hendaknya harus meningkatkan keteguhan iman dengan membenarkan janji Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda di dalam Musnad Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalian akan memerangi Yahudi, maka kalian menguasai mereka. Kemudian batu pun berkata, ya Muslim, ini orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Demikian seruan dan tausiah kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semua. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.